welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore. Itu dia tadi sentimen yang mengaruhi pasar kita Minggu. Hari ini. Kalau pasar Minggu di sana. Betul Iya ya kan. Kalau pasar Rebo jauh ya? Ada rambutan. Betul. Pasar Kamis, Jakbar ya pasar Kamis. Kalau pasar kaget, dor. Au. Abis ini kita akan bahas soal IHSG ya, karena kamu punya banyak pertanyaan ya. Wah, banyak sekali pertanyaan Za. Dan hari ini kita udah jam 4 juga, udah jam 4 teng juga, dan kita juga tidak berduaan, kita sudah kedatangan Mbak Sandra dari Investasiku. Hai. Selamat sore Mbak Sandra. Sore. Menerjang badai Iya nih, Mbak. hujan. Ini kayaknya letoy seperti IHSG kita ya Mbak. Aduh. Sebentar deh. Nah, Bapak aman? aman ya Mbak? Aman. Bukan, Soal- aman. Aman, oke. Bukan badai hujan, Tapi- badai angin. Badai angin. Iya, hari di tendean, ini. detikers, badai angin ya Mbak ya? Iya. Iya. Tadi pas aku lagi nyebrang tuh Nyebrang. kalau hujan aku nggak akan kesini nih. Wah iya. Excuse langsung. Langsung kayak enggak. Tapi sepertinya juga ada angin-angin lain yang menerpa market kita juga ya. Ada. Ini sebenarnya Dari- market sesuai prediksi ya. Kan kemarin seminggu ini aku sudah melihat memprediksikan kalau IHSG gitu tuh kalau nggak bisa tembus tembus dari 660 dia akan turun dan terbuktikan. Dan Iya. kemarin tuh IHSG gitu naik karena ada faktor teknologi ya, sektor teknologi. Jadi didukung oleh sektor menolong teknologi. ya. Karena kalau kita lihat emiten DCII itu naik terus tuh. Jadi seminggu ini tuh kita tertopang oleh faktor sektor teknologi. Kalau teknologinya nggak ada dicabut, udah IHSG masih berdarah-darah. Iya. Berarti Gitu. memang ini yang cukup menopang gitu ya. Iya. Si Ratu apa kabar Mbak? Karena kan kemarin kayaknya yang menyerok dari Ratu luar biasa tuh Oke. di minggu-minggu Itu kan bulan-bulan lalu Oke, Ratu itu kan IPO, ya kan, dan dia tuh udah di level harga tertingginya kemarin tuh sampai dia pernah sampai ke 8375 gitu. Terus abis itu dia tuh udah nggak pernah kuat lagi di atas 875 sih, berapa sih? Kis- High-nya di 9.900 9.000, dan dia nggak pernah lagi setelah itu Nyentuh dia nggak 9.000 ya? pernah lagi nyentuh tapi nggak pernah lagi bertahan dari di atas 9.400 gitu. Dan ada berita terbaru juga, jadi ada pemegang saham yang beli Ratu. Raja kan mengurangi kepemilikannya di Ratu, 5% tuh dijual tuh Raja. Terus kemudian beritanya ada yang beli gitu, tapi masih belum tahu investornya siapa. Dan ternyata investor yang ini nih, yang mau membeli Ratu ini dia beli di harga nilai wajar Ratu, yaitu di 1.175. Oh, Waduh. Itu bakal ngaruhin pasar Cuan dong. duluan Iya, ini kan buktinya udah turun terus ya. Tapi hari ini ada yang volume menarik nih di Ratu nih. Hari ini Ratu volumenya hijau. Tapi kita lihat ya, apakah ini akan Senin bereaksi atau ternyata enggak. Ternyata menit terakhir tuh ada volume jual juga yang tinggi gitu. Jadi kalau ada yang mau masuk ke Ratu, wait and see dulu deh. Gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong soal wait and see nih Mbak. Ini kan suatu kalimat yang sering terdengar Istilah, bagi ya. para Betul, investor ya kan Mbak. betul. Yang mau aku tanyakan Mbak, sampai selama apa sih kita harus nge-wait dan ngesinya Mbak? Oke, ya sepanjang 2025 lah. Serius Mbak? Wah, Enggak. ini kalau Mbak Sandra ngomong gini. Terus dong. Aduh. Jadi kayak Enggak, investor. bukan nakut-nakutin. Cuman kalau dari sisi global kan kita masih nggak jelas ya. Sebentar-sebentar Trump tiba-tiba ada ngasih kebijakan tarif untuk alkohol dari Eropa biar masuk ke Amerika tuh dikenain tarif 200%. Gila aja kan? Itu Nah, itu luar dia. biasa. Belum lagi ntar Eropa mau kasih tarif balik nih kayak gitu kan ke Amerika. Kalau Amerika mau ekspor dikasih tarif 50% kalau nggak salah. Nah jadi kebijakan Trump ini kita masih belum lihat, sebentar Trump kan sebentar naik tarifnya, Iya sih. sebentar turun, sebentar ditunda gitu kan. Jadi masih bergejolak nih ekonomi dunia nih. Nah salah satunya yang bisa ngangkat IHSG kita adalah si fundamental IHSG sendiri, kebijakan-kebijakan pemerintah kita sendiri. Udah ada banyak lah kebijakan yang udah dilakuin ya. Terutama emang Pak Prabowo nih fokusnya mau dia ke ada beberapa sektor seperti hilirisasi energi terbarukan. ETB. Hilirisasi itu bentuknya jadi dia nggak cuman EBT. mau
kita ngekspor tambang, iya oke ekspor tambang, tapi contohnya kayak nikel dia nggak mau cuma sekedar nikelnya doang, tapi mau dibikin jadi batu baterai gitu kan, karena udah semakin banyak produsen mobil China ya, mobil listrik yang masuk ke kita Indonesia. kayak gitu. Terus pangan, teknologi AI yang gitu kan mau dikembangin di kita, sama ya yang mobil listrik gitu-gitu. Nah kalau kita lihat kan belum kelihatan nih, masuk baru programnya baru mulai kayak gitu kan, jadi sentimennya masih banyak yang sentimen belum pasti, makanya asing juga belum masuk nih, masih keluar gitu. Dan mungkin sentimen terdekat yang bisa ngangkat IHSG adalah suku bunga. Kalau suku bunga kita diturunin, kan pengumumannya ada rapat gubernur BI itu minggu depan ya, tanggal 18 atau 19 gitu. Nah itu kalau beritanya bagus ya seenggaknya itu agak sentimen angin segar lah buat IHSG kita, terutama sektor-sektor saham-saham perbankan. Finansial ya Mbak ya? Iya finansial, karena untuk secara global tuh masih belum pasti belum jelas, apalagi rupiah kita melemah terus kan, hari ini aja rupiah Padahal aku cinta 16.000. rupiah. Aku Cinta rupiah. kalau Dolar Di mana? Zimbabwe. Dolar Zimbabwe yang Iya kecil banget itu loh. kecil ya. jadinya miliuner ya di sana ya. Berapa ribu harga USD per Di sini 16.300. Ya agak menguat dikit sih, kemarin sempat 16.400 kan. Gitu. Ini kalau nggak ada kebijakan apa gitu kan bisa lebih menguat lagi nih. Berarti bener nih weightnya setahun. Langsung aja lah. Wait and see Wait namanya and juga see-nya. wait and see. Kalau misalnya ada Gitu. kebijakan yang bisa ngangkat IHSG kita, ya syukur-syukur. Setelah kemarin Mas Pandu Syahrir mengumpulkan para pelaku pasar modal, mungkin dia mau aware nih loh, kita dana Danantara juga akan kita masukkan gitu ke pasar modal. Nah itu angin segar kayak gitu. Pokoknya kalau udah ada sentimen positifnya, ya udah itu bisa ngangkat. Tapi kalau enggak, kan selama ini data-data yang keluar, data-data ekonomi kita tuh melemah semua. Retail salesnya melemah, kepercayaan konsumen melemah untuk belanja, keinginan belanja juga melemah kayak gitu. Terus APBN defisit gitu kan. Liga korupsi. Iya betul, Iya kan? korupsi gitu. Banyak Berita banget. terakhir tuh kayak Pak Prabowo mau bangun penjara khusus. Penjara khusus di pulau Buat- terpencil. Iya, Buat taruh koruptor. Buat taruh koruptor. Ya, semoga ya we'll see lah ya, karena emang kalau aku lihat berita gitu, menurut Ray Dalio kan itu salah satu, dia punya hedge fund terbesar ya, maksudnya salah satu investor yang strateginya bagus untuk mengelola dana investasinya, hedge fundnya ya. Dia bilang kalau Indonesia itu ya syaratnya harus korupsinya dihilangin gitu, Iya, biar kita semuanya bisa sebenarnya berjalan negara kaya lancar. banget loh Iya, ya. betul. Iya kan. Bayangin gitu. kan berapa triliun itu kalau dipakai buat bayarin token listrik kita, Indonesia silo gitu Kak. Nah saking APBN-nya defisit, jadi pemerintah kita juga, presiden kita berbagai cara dilakukan, kayak ada hasil devisa ekspor ya, di ada Tahan dulu apa sih? Ada kantungnya lah gitu lah. Iya, komisinya Ada jadi tahan komisi. untuk supaya bisa rupiah kita nggak terus melemah nih, karena hasil ekspornya kan biasanya harusnya dapat dolar, itu harus dikonvert dulu ke rupiah kayak gitu. Terus kedua, ada yang karena kita ngerasa tambang batu bara itu milik negara, jadi perusahaan-perusahaan tambang yang mereka menghasilkan tambang terus ekspor, nah kalau mereka mendapatkan pendapatan, nah itu mereka dikenain tarif, ada tarif batu baranya, pakai harga acuan batu bara. Jadi ada beberapa emiten, kalau misalnya beberapa perusahaan dia menghasilkan batu bara, tapi kalau nggak ada permintaan dari China melemah, ya dia kos tambahan lah yang harus dikasih ke negara, Ke negara. kan ada tarif royalti yang disesuaikan, dan tarif itu lumayan gede ditambah kayak gitu. Itu untuk supaya ada pemasukan uang nih ke negara buat taruh di APBN, termasuk juga adanya Danantara buat itu juga, biar nggak ngambilin duit APBN. Iya. Gitu. Ini Eza katanya mau nyerok. Apakah ini waktu yang tepat, Mbak? Untuk menyerok-nyerok saham-saham Serok saat ini. kanan, serok kiri. Serong. Iya, maaf. Nyerok Apa sih waktu itu? bisa-bisa aja, tapi bertahap ya. Tuh bertahan. Kayak perbankan ya udah bisa diserok, tapi dicicil, Sayang jangan kalau langsung. perbankan justru mungkin lebih baik merelakan yang lain dulu dibanding Oh perbankan. gitu. Apa Mau Eza yang mau lain? apa? Mau Apa sektor tuh? apa? Nggak ada juga. Udah mikir. Farmasi. Lagi nggak ada sentimen positif Nggak ya ada, kayaknya. iya, masih Serok aja. Farmasi itu kemarin naik-naiknya pas karena COVID. Karena kan Iya. orang-orang harus swab. swab. Betul. Oh, iya, kan. Betul. Tadi Mbak aku Ini juga non cyclical. non cyclical Iya. Oh juga. kalau enggak ya kayak retail lah yang semua orang
kalaupun ekonomi lagi bergejolak tetap mereka butuh Belanja, makan, iya. belanja. Tapi Air yang es kebutuhan sabun. sehari-hari ya. Sabun bisa. Butuh sabun Ya, yang kayak gitu. gitu. Oke. Atau dikumpulin dulu uangnya, ditabung dulu biasa gitu. Nanti kalau misalnya market udah membaik baru dibeli gitu. Bisa sih, Mbak. Dan emas hari ini kan Iya, Naik tinggi. banget, Mbak. Mbak, parah tertinggi banget, ya, parah ya, tertinggi. semakin mencetak ATH ya. ATH, Dan hari all time ini high. saham-saham emas kita tuh pada naik tuh per hari Tapi ini. kan Antam sempet ada sentimen negatif kan, Mbak ya? Iya Yang kemarin itu ya, yang pemalsuan pada itu. pemalsuan. Iya, tapi Tapi belum enggak ya. kebukti sih, masih dugaan. Ya setelah minyak, Emas. Setelah lagi apa? Iya, semuanya aja. Oplos. Dioplos juga. Aduh, repot deh gitu ya. Jadi mendingan kita Betul. harus Harga lebih. emas naik setinggi ini gila ya. Iya, ini tertinggi sepanjang kemarin masa nyicil-nyicil. gitu. Mbak, paling murah pernah ngalamin beli emas berapa, Mbak? Per gramnya? Aku yang 5 tahun lalu masih 600.000. 600. Aku sempat ya. Iya. 600.000. Bahkan aku 500 sempet sempet ngalamin. ngerasain. Sebelumnya lagi berarti. Iya, 500 2000. sempat Aku ngalamin. sempat ngalamin 2019 480 Oh iya? ribu. Ih, suhu. Enggak, Bu. Oh. Maksudnya kayak, Iya. tapi itu tuh kalau dibilang zaman baheula juga, Enggak juga. enggak gitu. Iya, 10 tahun lalu lah. Iya, Iya, mungkin. Kayaknya enggak deh, Kak, karena aku tuh baru enggak sampai 10 tahun. Enggak ikut ya 500 sempet ya. 100.000. Gitu, maksudnya juga apakah sekarang menjadi orang-orang lagi lari ke sana gitu. Makanya jadi tinggi ya. Emas tuh sekarang lagi sebenarnya emas tuh kenaikannya nggak pernah setinggi ini. Ini kan setahun kemarin dia naiknya banyak ya 2024. Terus 2025 juga malah semakin naik Makin lagi. berlanjut. Itu karena sedang adanya ketidakstabilan ekonomi dunia global. Jadi istilahnya udah pada mengalami hampir pelemahan ekonomi nih, semi resesi kayak gitu. Makanya emasnya naiknya tinggi Kenceng. banget kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat USD dibandingin nilai-nilai mata dunia gitu kan, yang lain US dollar tuh sedang melemah. Kalau sama kita kan menguat ya. Kalau bandingin negara lain itu USD sedang melemah. Makanya semua orang investor beralih ke safe haven, ke emas. Untuk mengamankan nilainya, Mbak ya. Iya, biar nggak market saham nggak jelas, obligasi juga belum udah. Emas Iya. aja gitu, makanya Betul. makin naik harganya. Mbak, terakhir Mbak sebelum kita tutup, aku mau nanya juga. Ini kan oke lah IHSG lagi lagi turun-turunnya nih Mbak. Apakah faktor dividen itu bisa menjadi pelipur lara bagi para investor Mbak? Angin segar. Dividen. Sebenarnya kalau dividen, kalau itu kan tergantung lagi manajemennya ya, payout rasionya berapa. Dan kebanyakan kalau misalnya beralih dividen berarti nilai uang pokok kita tuh pasti bakal berkurang karena harganya nanti akan turun kan, akan menyesuaikan ketika ada pembayaran dividen kayak gitu. Kecuali emang kita yakin harga sahamnya itu ya mungkin sekarang turun sesaat, nanti akhirnya bisa naik lagi gitu ya, itu dividen membantu. Cuman kalau dividen sih menurutku kalau kita cuman nominalnya kecil ya investasinya gitu ya, nggak berasa sih. Iya. Ya segede apapun dividennya gitu. Kecuali dividennya di batu bara ya, itu kan besar. Ya tapi resikonya nilai uang kita pasti bisa berkurang 30%, 40% gitu. Kayak BCA dividennya nanti tanggal 20 Maret nih dia. Jadi kalau yang kalian sini punya BCA 300 kalau nggak Mbak. Tanggal 20 dia cum-date-nya. Jadi kalau pegang BCA terakhir 20 dia dapat ininya di 250. Itu 250. Saham. 300 tuh kalau dividen interim yang gabung sama yang sebelumnya buku tahun lalu ditambahin jadi 300. Nah, kalau yang Desember ini per Desember ini dia 250 buku Desember 2024 di 250. Ya, meningkat sih dibandingin yang sebelumnya cuma 50 berak. kan. Oke deh. Menarik. Oke, kita menabung emas. Langsung gitu. Boleh, apapun Boleh itu juga lah ya. Itu beritanya terakhir di Pegadaian ya, yang deposito emas rata-rata kalau ditotalin semua tuh udah hampir setengah ton. Investor-investor yang deposito emas di Pegadaian. Wow, iya Pegadaian kan dia emas digital Mbak ya? Iya bisa, sama BRIS, Bank BSI Syariah. Ya, betul. Iya, itu juga bisa. Bank Syariah Bank Indonesia emas. BSI. Ya, kalau emas sentimennya lagi oke, lagi bagus. Tapi setelah nanti udah ada penguatan lagi, Dia dolar bakal ya turun dia lagi. turun. Nah, itu Menyesuaikan. seperti roda kehidupan Mbak. Coba kita cek dulu di ujung sini. Iya nih dia lupa. Sudah terdapat ada barcode untuk di join aja ya Discordnya. Biar apa Mbak? Biar bisa tanya-tanya tentang saham di investasiku, mau saham, reksadana, obligasi itu bisa tanya-tanya di sini. Betul. Gitu. Biar nggak ketinggalan lagi.
berita-beritanya biar nggak ketinggalan lagi mana-mana lagi yang berpotensi untuk cuannya, untuk naiknya atau mungkin ya biasanya sih kita dari yang tahu-tahu aja informasinya ya kan. Dan dibantu sama ada info apa nggak gitu. Nah, gitu. Apalagi di sini juga dibantu sama AI sebenarnya. Nah, yang ngasih taunya itu adalah AI sebenarnya. Betul. Saya biar tahu kira-kira saham mana aja yang wajib untuk dikoleksi kalau pengen cuan gitu ya. Oke deh, itu saja kita akan libur dulu berarti ya. Iya, minggu depan ya. Minggu depan lagi kita akan berjumpa lagi dengan market review. Oke.